Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Ester pasal 8 ayat 1-17, di bawah perikop perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Saya akan membacakan ayat 6-8 demikian. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah dikaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Amin untuk firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan tema untuk renungan kita pada saat ini, yaitu berempatilah kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, kata bijak mengatakan, hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi dan cita-cita, serta harapan yang mungkin kita ingin raih dan kita capai. Misalkan kita ingin hidup sukses, hidup bahagia, menjadi orang kaya, terkenal, menduduki posisi dan jabatan yang bagus, serta ingin hidup kita selalu sehat, baik jiwa maupun raga kita. Namun saudara, dalam hidup ini tidak cukup kita berada pada posisi dan keadaan yang demikian. Satu hal jangan pernah kita lupa, bahwa setiap kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus harus bisa hidup memiliki empati kepada sesama kita. Empati adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat dan membayangkan diri sendiri di posisi orang tersebut dengan sikap yang lebih peka dan lebih peduli. Namun terkadang tanpa kita sadari, lingkungan seringkali membuat kita tidak bisa peka terhadap sesama kita, dan karena kesibukan membuat kita juga seringkali tidak peduli kepada sesama. Tugas yang menumpuk terkadang juga membuat kita kurang sabar, mudah marah, mudah emosi. Karena ambisi juga membuat manusia sering kali menjadi egois, mau menang sendiri, suka nyinyir, suka sekali menghujat orang lain, dan tidak bisa berbelas kasih atau berempati. Saudara, dalam hal ini kita perlu banyak belajar dari seorang perempuan sederhana yang telah sukses menjadi ratu di negeri Persia. Dia bernama Ester. Dan ketika Allah mengizinkan Ester berada di puncak kekuasaan, Ester membuktikan bahwa dirinya bukan sebagai ratu yang egois, yang memikirkan kebahagiaan atau kesenangannya sendiri. Lebih daripada itu, dia menginginkan saudara-saudara sebangsanya mengalami kebebasan dari ancaman kebinasaan yang mereka alami karena niat jahat Haman. Walaupun Haman sudah meninggal dan harta, kekayaan, serta jabatan telah diberikan raja kepada Ester dan kerabatnya Mordekai, namun titah Raja Ahasweros yang sudah disebarkan untuk memusnahkan bangsa Yahudi masih tetap berjalan. Ini merupakan ancaman bagi keselamatan semua rakyat Yahudi yang ada di kerajaan tersebut. Dalam hal ini, Ester bertindak menyusun strategi. Dan Ester selain kokoh dalam
mengandalkan Tuhan, dengan berdoa dan dengan berpuasa, saudara Esther saat ini melakukan pendekatan yang begitu bijaksana terhadap raja. Walaupun harus menghadapi risiko mempertaruhkan keselamatan nyawanya sendiri. Esther memohon supaya raja dapat menarik surat yang berisi rancangan memusnahkan orang-orang Yahudi dan meminta raja menyelamatkan orang-orang sebangsanya. Alasan Esther, dia tidak akan pernah merasa bahagia dan ia tidak sanggup melihat orang-orang sebangsanya binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita semua? Bisakah kita seperti Esther? Tidak sanggup berfokus hanya pada dirinya sendiri. Tidak sanggup hidup hanya bagi dirinya sendiri. Apakah kesukaan terbesar kita hanya untuk keselamatan diri kita saja? Atau apakah kita sangat berbahagia ketika kita dipakai Tuhan menjadi alat bagi keselamatan orang lain? Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Dalam hal ini, Rasul Paulus mendorong rasa empati sesama umat Allah untuk dapat berpartisipasi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, serta mampu meringankan dan mengangkat beban dari sesama kita, bahkan membawa mereka mengalami keselamatan di dalam Kristus. Saya dan saudara diselamatkan karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak egois. Yesus Tuhan kita telah berkorban, berbelas kasih, serta berempati untuk kita, supaya kita tidak binasa. Mari setialah berempati dan berbelas kasih terhadap sesama kita, siapapun mereka. Kita telah diberkati oleh Tuhan. Kembalilah, jadilah berkat bagi semua orang. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terpujilah Engkau yang telah memperdengarkan firman-Mu untuk kami pada malam hari ini. Berkenan ya Tuhan, terimalah hidup kami sepenuhnya yang kami ingin persembahkan bagi-Mu senantiasa. Pakailah supaya kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Anugerahkan kami hati yang penuh empati, seperti teladan hamba-Mu Esther, sabar, peka, dan peduli, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Terpujilah Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.